sambil menunggu ya. Kita apa aja. Nanti jam 1 itu apa? Karena untuk akreditasi jurusan TGI. Cuman saya tanya Pak Fahmi, apa semua mahasiswanya? Kata Pak Fahmi itu hanya beberapa aja. Ibu tanya. Tadi malam saya tanya ke mahasiswa, nggak, nggak ada Bu, nggak ada kata si siswanya. Ya. Oke. Ardi kemarin apanya bisa ya bikin blognya ya? Ini 13, 12 ya. Jadi 2 minggu ke depan itu tetap aja nanti dibuatkan blognya semacam minggu apa sebelum UTS ya. Setiap materi itu apa itu dibuatkan rangkumannya dalam bentuk blognya ya. Cuman materi pertemuan 8 siapa nanti Ibu bagikan ya. Oke, mana si Priti, apa ini ya Priti? Oh hanya si Tines ya. Memang Tines nggak bekerja nanti siang? Apa karena jam 1? Oke lah, kalau belum Ibu mulai saja ya, sambil menunggu mereka karena ini 12 ya. Oke, pembahasan kita di manajemen risiko project ya, manajemen risiko project TI 12. Jadi tinggal 2 materi lagi. Kemungkinan minggu depan itu kuesioner. Kalau keburu sebelum apa tuh namanya? Sebelum libur akhir tahun mungkin kita kuis ya sebelum hari baru datang ya. Tanya dulu hari. Manajemen risiko ya. Risiko itu adalah suatu teori yang harus diterapkan ya. Jadi bagaimana memperkecil sebuah permasalahan agar dapat mendapatkan peluang-peluang. Itu dia. Jadi di segala keadaan itu ada namanya resiko ya. Jadi seorang manajer itu harus memahami apa namanya mengantisipasi kira-kira apa yang bisa menimbulkan resiko atau permasalahan dan apa kira-kira yang dapat dilakukan untuk menghandle resiko tersebut ya. Jadi kalau misalnya perusahaan besar itu pengelolaan risiko itu penting ya. Jadi dari pengelolaan SDM, biaya, cost ya. Ini hari ini kita membahas di risk manajemennya. Pagi hari. Hari nanti ikut apa enggak? Diundang Pak Fahmi enggak untuk akreditasi? Ada? Pagi, Bu. Iya, ada Belum diundang. ada, Bu. Oh, belum ada. Oh, siapa aja diundang Bapak itu ya? Karena Ibu tahu TGI itu kan kalian sama yang Selasa. Oke lah kalau tidak ada ya. Ibu hanya mengingatkan karena kan apa itu namanya peluang apa itu akreditasi ini kan itu tergantung di semuanya sama kayak stakeholder. Ada mahasiswanya, ada dosennya, kemudian ketua prodinya semuanya. Jadi maka dibuatkanlah semacam simulasi ya untuk karena kan nanti ada penilaian-penilaian mencapai. Jadi nanti ketika kalian nanti sudah misalnya wisuda apa itu karena TG ini kan masih apa namanya jurusan prodi baru ya. Jadi sudah punya akreditasi itu tujuan mereka. Yang mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Jadi ketika kalian nanti apa itu wisuda ada ijazahnya sudah terakreditasi yang memuaskan. Nah, itu tujuannya ya. Karena kebetulan Ibu kan tadinya di informatika, sekarang dipindahkannya ke TGI. Jadi kenapa Ibu ya mari kita sama-sama agar prodi ini apa ya supaya eh, mencapai lah kan kalau informatika kan sudah akreditasi B ya. Ibu saya setelah berapa ya 2 semester ini dipindahkan ke TGI jadi termasuk ke tanggung jawabnya ya. Oke, kalaupun tidak diikutkan, mungkin nanti biasanya ya si mahasiswanya di dalam nanti ada namanya penilaian itu dinilai juga apanya ya. Kira-kira ada semacam pertanyaan dari asesornya. Jadi nanti kan ditanya, dosennya juga ditanya. Setelah nanti ditanya si prodinya, si dosennya ditanya, mahasiswanya ditanya. Kemudian disinkronkanlah semua pertanyaan itu untuk memberikan kesimpulannya. Yang mudah-mudahan di awal tahun depan akreditasinya sudah keluar. Ya, oke.
Hari ini kita membahas manajemen risiko. Risiko itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau negatif ya. Jadi biaya tak terduga, permasalahan yang muncul ya. Jadi ketidakpastian yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Memahami masalah-masalah yang terjadi, bagaimana masalah itu dapat diketahui apakah itu menghambat atau bisa membuatkan eh, permasalahan yang ada diminimalkan sehingga bisa dicari solusi jangan sampai merugikan ya. Dan itu penanganan risk management itu membutuhkan budget ya. Nanti kita lihat. Maaf ya kalau ada suara-suara. Oke, manajemen risiko adalah sistematis merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, merespon ya. Nanti kita lihat ada beberapa perusahaan-perusahaan IT yang memang mereka mempersiapkan ya, ada yang mempersiapkan untuk software atau perangkat lunak untuk budget, untuk biaya. Ini ada juga bagaimana mengetahui resiko ya. Jadi misalnya kita dapat project, jadi ada tool ataupun software atau perangkat lunak yang nanti dibuatkan berbentuk pertanyaan-pertanyaan, tapi sudah berbentuk sistem, jadi yang membantu nanti mengetahui apakah ini bagaimana meminimalkan si ini tadi ya dampak-dampak kerugian itu. Seni dan ilmu mengidentifikasi, menganalisis dan low connection untuk mencapai tujuan kesuksesan. Jadi di dalam manajemen risiko ada keselamatan, ada kesehatan yang berkembang dengan teori aksiden dari AILCI dengan berbagai isu-isu ya, termasuk situ lingkungan kesehatan ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan itu harus dilihat bagaimana menangani lingkungannya, dampak kesehatannya bagi si karyawannya. Tujuannya adalah meminimalisasi kerugian dan kesempatan ataupun peluang ya. Kita lihat di sini. Untuk memahami, mengidentifikasi potensial yang ada dari si risiko ini, walaupun ini akan mengakibatkan kerugian, tapi bisa kalau dianalisis, diantisipasi, ini bisa secara proaktif, itu bisa nanti memberikan tingkat probabilitas ya keberhasilan sebuah proyek ya. Di sini ada per definisi risiko suatu kesempatan peluang yang matematis ya, risk exposure sama risk likelihood dikali risk impact-nya. Risk likelihood ini adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dibuatkan dalam angka probabilitas ya. Ini ada dihitung ya likelihood-nya berapa. Kemudian nanti dikali risk impact-nya. Impact ini adalah bisa rupiah, bisa dolar yang tujuannya memanfaatkan berapa biaya. Nah, inilah yang didapat risk exposure-nya untuk melihat seberapa risk-nya ya, seberapa resikonya dengan likelihood dan impact-nya. Itu dia. Jadi tujuan si membuat tools ataupun alat-alat atau perangkat lunak yang untuk meminimalisasi resiko-resiko ya. Jenis resiko itu menurut di sini ada namanya resiko operasional, finansial, hazard, resiko strategi ya. Jadi di dalam sebuah proyek itu harus diperhatikan bagaimana operasionalnya dan bagaimana melihat ya proses kerja, teknologi, sumber dayanya yang berkaitan dengan apa kira-kira yang mengakibatkan risiko dalam operasionalnya. Kemudian dalam bentuk finansialnya ya harus bisa diorganisir itu apa yang terjadi apabila ada fluktuasi mata uang, suku bunganya yang misalnya naik turun, pemberian kredit itu harus bisa dipahami oleh si manajernya. Oke ya, jenis risiko ini ada beberapa yang harus perlu dilakukan. Satu, mengidentifikasi. Kedua, mengalokasikan. Jadi si manajer harus bisa melihat, oke, sub ini, bagian ini, silakan.
nanti seperti di list ya, didaftarkan apa kira-kira yang menjadi kendala. Nanti diperhatikan, diperkecil lagi menjadi sub-sub resikonya ya. Ini di perencanaan ya, untuk bisa dilihat, oh ya, ini resikonya seperti ini sehingga dapat diantisipasi. Berikutnya mengalokasikan tanggung jawab. Itu tadi ya, stakeholder yang tadi setiap subdivisi harus bisa diberikan tanggung jawab sehingga si resiko ini bisa diantisipasi ya. Jadi tidak melulu hanya si manajernya. Kalau si manajer yang harus melihat, menganalisis dan mengidentifikasi yang mana kira-kira ini berdampak menjadi sebuah kerugian. Nah, nanti eh, dialokasikan tanggung jawab per subdivisi, apakah di HRD-nya, keuangannya, apakah itu dengan operasionalnya ya. Ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibanding nilai proyek. Jadi untuk risk management juga, si manajer juga atau bagian keuangan harus bisa meminimalkan bagaimana si penanganan risiko ini ya, karena perlu dihindari, dibutuhkan budget harus sekecil mungkin ya. Kita perhatikan di sini ya, 7 risk management tool yang sekarang banyak digunakan perusahaan-perusahaan yang memang dikelola atau dibuatkan oleh IT. Jadi sekarang kalau kamu baca penelitian-penelitian itu, baik itu bidang pemerintahan, bidang swasta, mereka menggunakan ini ya, 7 risk management tool. Satu, brainstorm with your team and expert ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman. Jadi dari pengalaman itu bisa dilakukan, oke, ini resikonya seperti ini ya. Kedua yaitu root cause analysis gets to the main reason for the risk. Apa yang menyebabkan resikonya? Nah, ini juga berbentuk software ya. Yang ketiga SWOT ya. Ini SWOT ini banyak digunakan ya, dan juga bidang pemerintahan juga banyak ya. Bagaimana mengetahui strength, kekuatan, weakness, opportunity, and threat. Jadi bagaimana menghadapi apabila ancaman ya. Nanti perhatikan beberapa penelitian-penelitian ada itu menghandle ini dengan SWOT, dengan ini dengan metode SWOT ya. Ini bidangnya di manajemen ya, penanganan resikonya. Berikutnya risk assessment template. Jadi ada perusahaan IT itu menyiapkan semacam assessment, template assessment untuk ini tadi ya, menangani manajemen resikonya. Risk register priorities which risk are really bad ya. Jadi harus nanti ini ada sistem beberapa penyebab manajemen risiko itu dikumpulkan semua, di list, kemudian dilihat priority yang mana ya. Jadi supaya fokus nanti dibuatkan tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya ya, risk register hub to priority ya. Jadi nanti kita input apa aja yang menjadi keluhan atau permasalahan-permasalahan, nanti si sistem akan bekerja memberikan outputnya, nanti dibuat tingkatannya ya. Nah, ini dia. Probability and impact metric, ada juga tools software yang memang membuatkan dari segi probabilitasnya dan juga dibuatkan dalam bentuk metrik ya. Metrik itu dalam tabel-tabel, nanti semua diinput, kemudian nanti dilihat berapa probabilitas dari si resiko tersebut. Risk quality the data assessment, make sure your info or the risk accurate ya. Jadi ada juga yang ketujuh jenis toolsnya ya, risk quality. Jadi setiap permasalahan tadi, resiko manajemen ini dilihat kualitasnya, ya, seberapa potensinya, apakah itu memang sudah akurat, akuratnya berapa persen. Ini untuk jenis yang tools risk quality data assessment. Kita lihat di sini contohnya ya. Ini SWOT, kekuatan kelemahan, daftar risiko, kualitas data risiko. Ya. Ini contoh sistem ya, software perangkat lunak yang dipakai ya, disebut di sini Project Manager Com ya. Jadi ini berbayar ya. Jadi si perusahaan bisa mengetahui, kita perhatikan di sini block calendar, data science, Greenbridge. Ini dia ya. Ini perusahaan-perusahaan yang dikeluarkan perusahaan IT dari luar. Jadi misalnya ada perusahaannya kita bisa beli ya, kita bisa pakai ya untuk melakukan atau melihat seberapa resikonya sebuah permasalahan di dalam sebuah proyek ya.
Ini kalau diperhatikan sistem ini berdasarkan cloud ya, berbasis cloud. Jadi nanti semua data dikumpulkan ya sesuai dengan aspek pengendalian proyek. Nah, ini dia. Termasuk pengelolaan risiko, papannya risiko tidak hanya diidentifikasi tapi diprioritaskan. Ini dia bentuk softwarenya, ada listnya board, dashboardnya, kalendernya. Nah, kalau kita dari IT-nya, karena memang sistem seperti ini sudah ada, ya, dan ini berbentuk berbayar, dia di sini dibuatkan ini bisa dipakai dengan free-nya 30 hari. 30 hari yang biasa tuh software-software per 30 hari kita dikasih apa itu namanya free. Setelah itu kita melakukan apa itu namanya pembayaran ya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kamu ada ide ya dari 7 contoh tools tadi bagaimana membuatkan manajemen risiko tadi, tujuan kita mempelajari itu adalah itu ya. Jadi bagaimana kita dari segi IT-nya mengembangkan sebuah proyek yang menghasilkan sistem yang nantinya mampu dimanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk meminimalisasi risknya ya, risiko manajemennya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu ada ide dari 7 yang tadi, oke, kira-kira ini kan semester 5 nih. Semester 5, karena kan TG itu lebih cenderungnya IT-nya ada, basicness-nya ada, kemudian itu tadi ya, bagaimana meningkatkan keuntungan ya, benefit dari sebuah perusahaan. Tapi kita menjangkaunya dari IT-nya. Jadi bagaimana mengefektifkan, memaksimalkan pemasukan, contoh bank-bank ya, accounting, di semua perusahaan bisa. Tapi kita sasaran kita adalah mencapai keuntungan yang mungkin lebih tinggi, tapi kita tetap berjalannya atau mengembangkan di IT-nya. Jadi kalau misalnya kamu seorang manajernya ini, kamu tidak hanya memahami pengembangan IT-nya ataupun tapi harus bisa menganalisis masalah, menganalisis apa HRD, kepegawaiannya, HRD-nya, stakeholder-nya, operasionalnya, mengelola budget. Jadi sudah sangat komplit. Jadi tingkatannya beda dengan hanya seorang pengembang sistem ya, analisis sistem ya. Jadi untuk si TG ini sesuai dengan si kurikulumnya memang kalian ini diarahkan supaya bisa memiliki pemikiran yang yaitu business ya, harus bisa bagaimana mengelola ya sebuah perusahaan itu. Oke, kita kembangkan tapi dari segi IT-nya. Contoh ini proyeknya sistemnya berbasis cloud ya. Mungkin kalau di kita ini berbasis cloud masih jarang ya, paling kita apa database ya kan, berbasis jaringan pun jarang ya, masih masih belum ya untuk capaiannya. Nah ini dikembangkan, contoh Microsoft sudah punya sendiri ya, mereka tidak hanya menyediakan software Office, tidak, mereka membuatkan sama dengan Amazon, mereka mengeluarkan produk-produk atau sistem perangkat lunak yang memang yaitu diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, itulah sasaran-sasaran kalian. Jadi tidak hanya memahami bagaimana membuat sebuah program, bagaimana mengembangkannya, tapi itu tadi ya, bagaimana melihat sisi supaya si sistem yang dihasilkan ini memberikan dampak, memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi kalau misalnya ditanya, ya jurusan kalian ini yang lebih dibutuhkan sekarang ya, karena itu tadi tidak hanya skill di membuatkan programnya, tapi tidak hanya harus bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian bagaimana mencapai sebuah benefit dengan itu tadi ya, mengembangkan software-software yang memang sasarannya itu adalah itu tadi bisa ke contoh ke bidang proyeknya, bidang pembiayaannya. Nah, itu yang perlu dikembangkan ya. Mengidentifikasi risk, working on risk, and risk resolve ya. Oke. Nah, itu contoh beberapa tools manajemen ya yang sering ataupun digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang mengandalkan IT-nya ya. Di sini kita berbicaranya adalah IT. Hanya sekarang kan kalau kamu perhatikan laptopmu itu pun kan ada apa itu namanya membackup data pun sudah berbasis cloud, ya kan? Berbasis cloud. Apa itu tujuannya? Itu dia. Jadi sekarang itu pengembangan itu sudah
Misalnya kalau kamu punya si Office ya, mereka sendiri sudah mengembangkan sendiri. Itu tadi tidak hanya menyediakan software-software yang memang itu tadi, tapi mereka pertamanya memberikan kita free ya, seperti memperkenalkan produknya. Sama kalau kita Office yang keluaran si Microsoft ya kan sekarang kan berbayar kan, yang ya kan, kalau misalnya software-software yang Office 2007 itu masih ya, tapi kalau misalnya sekarang ini kan semuanya sudah berbayar. Nah, itu dia ya. Jadi Office-Office, inilah sasaran kita. Bagaimana kamu bisa memberikan ide atau mempunyai ide untuk mengembangkan itu tadi ya, produk-produk IT untuk meningkatkan bisa meningkatkan misalnya supaya konsumen bertambah atau supaya bisa meningkatkan sebuah keuntungan, dan itulah tugas seorang manajernya. Jadi manajer di sini tidak hanya memahami IT, tapi dia harus memahami manajemen. Itulah tujuan dari mata kuliah ini ya. Oke, si Ardi. Hari kemarin blognya udah ya. Jadi ini kan udah pertemuan 12. 13, 14, nanti Ibu beri waktu 2 minggu, setiap materi itu dibuatkan ringkasannya dalam bentuk blok ya, sama seperti pembahasan sebelum UTS. Yang kedua, kemudian dibuat aja 2 kelompok untuk membuatkan proposal ya. Jadi di sini dari awal kita sudah banyak membahas tentang manajemen project ya. Jadi banyak yang permasalahan-permasalahan yang bisa dikaitkan dengan IT. Jadi supaya kalian melihat, oh ya, karena ini kan sasarannya kan perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi kamu melihat, oke, nanti kamu ini semester 5, mungkin semester 7 sudah kerja praktek. Oke, kira-kira mana yang bisa dilakukan kan gitu. Ini semester 5 belajarnya di apa itu, desain analis algoritma ya kan, untuk semester berapa, semester ada ya, kalian komputer grafik ya yang apa ya. Nah itu jadi dikaitkan supaya bisa menghasilkan itu tadi, ide-ide tadi ya. Jadi nanti ada tugasnya 1 per orang, yaitu membuatkan blog. Yang keduanya adalah membuatkan apa itu namanya, proposal ya. Proposal seperti kamu mengajukan sebuah project ya. Jadi bagaimana mengajukan dana, bagaimana memaksimalkan semua stakeholder, dan bagaimana mencapai tujuannya. Nanti kita bikin per kelompoknya. Oke, Tainus, kamu diundang Pak Fahmi untuk apa nanti siang, Jum? Ada ya, Tainus ya yang diundang? Ada Bu, ada. Oh, Ada yang Bu. lain? Yang Iya lain? Bu. Yang lain tidak ada, hanya kamu dari kelas ini? Iya Bu. Oh, kenapa nggak semuanya diundang ya? Padahal nggak ini. Oke lah. Itu kan semacam simulasi ya. Itu tadi Ibu sampaikan. Katanya hanya 2 orang Bu. Siapa satu lagi? Belum tahu Bu. Nanti dipilih Pak Fahmi. Oh, ya udah deh. Nanti apa join ya. Jadi kan semacam simulasi. Tadi Ibu sampaikan, kebetulan Ibu kan sudah jurusannya sekarang kan di PGI. Jadi mari kita bersama-sama agar nanti kan sekalian tadi capaiannya sudah nanti lulus, akreditasinya sudah keluar ya. Kalau misalnya di Desember Januari, ya itu cepat ya. Jadi moga-moga nanti prodi ini bisa mendapatkan akreditasi ya, minim ya apalah ya, sesuai dengan contohnya kan si informatika di udah kita udah di B ya. Oke. Oke, itu aja dari, ada pertanyaan Ardi? Tidak Bu. Tidak Bu. Mana Putri? Ya Bu, Oke, kemarin blogmu udah jadi atau belum? Udah bisa bikin blog? belum Bu. Tuh, apa kendalamu?
Nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti? Ya ampun. Coba kamu chat ibu ya, biar ibu ini kan ya. Itu kan harusnya kan, Dek, kamu bisa lihat tutorial, bisa lihat dari apa. Ya kan, Nardi, nggak susah kan? Udah kuliah, Bu. Nggak bisa Tapi juga? Ah. lagi buatnya lagi, Bu. Oh, cobalah ya, karena kan harus bisa seperti ku sampaikan, semua orang sekarang sudah IT itu sudah bisa semua ya. Mau jurusan apapun mereka bisa program. Jadi harus bisa kalian itu memiliki apa satu ya kelebihan tersendiri gitu loh. Ibu hanya mengarahkan, kamu yang nanti mau lihat, oke, kemampuan saya bidang ini seperti itu. Nanti kamu chat ibu aja ya. Siapa tadi Putri ya, kalau nggak bisa ya. Ya Putri ya. Ya, Bu. Oke. Oke, Ibu rasa itu aja ya pagi ini. Kita lanjut di gizi aja. Apabila ada salah-salah, Ibu minta maaf. Kita masih ada beberapa pertemuan sebelum akhir tahun. Oke, semuanya selamat pagi. Kembali ke gizi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu.